Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal muslimuna al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-Nya sehingga sampai hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, iman dan Islam, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya yang mencintai beliau, yang senantiasa bersalawat kepada beliau, mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil akhirati, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah. Takwa dalam arti melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya kalimat takwa. Khatib berulang kali setiap pekan menyampaikan kepada kita semua agar kita berupaya untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelak di akhirat, di hari kiamat kelak, kita yang kita miliki hari ini, apa yang kita impikan hari ini tidak lagi mendatangkan manfaat bagi kita, melainkan ketakwaan kita kepada Allah, melainkan hati kita yang suci menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, dalam surah As-Su'ara ayat 88 dan 89, Allah nyatakan la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu di hari kiamat kelak, di hari akhirat kelak, harta, anak-anak tidak lagi mendatangkan manfaat kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang selalu mendapatkan hidayah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kami jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada lain dan tiada bukan yang kita harapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah bimbingan Allah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya hidayah, betapa pentingnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kita selaku hambanya ketika kita melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak kurang dari 17 kali kita bermunajat kepada Allah dalam untayan suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Di antara doa itu mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa mohon kepada Allah agar kita selalu berada
bimbingan, berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hidayah adalah merupakan harta termahal yang Allah berikan kepada kita selaku hamba-Nya, yang banyak tidak kita sadari. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa nikmat yang paling besar itu adalah nikmat hidayah. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita selain daripada hidayah, itu semuanya masih di bawah nikmat hidayah. Dan musibah yang paling besar yang Allah timpakan kepada seorang manusia adalah berupa musibah kesesatan. Semua musibah derajatnya masih di bawah musibah kesesatan. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dunia dan seisinya ini tidak akan bisa kita jadikan sebagai ganti, tidak akan bisa kita jadikan sebagai tebusan kepada Allah atas beratnya azab, siksa yang Allah berikan kepada orang yang disesatkan oleh Allah, orang yang sesat, yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ia minta dikembalikan ke dunia dan ia akan meminta ganti kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia mendapatkan nikmat akhirat, walaupun ia menggantinya dengan emas sepenuh langit dan bumi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita tidak mendapatkan hidayah, maka kita termasuk orang-orang yang ketika di dunia tidak peduli dengan agama Allah, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bergelimang dengan maksiat, durhaka kepada Allah, maka ia minta kembali ke dunia jangan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak berlaku lagi. Jemaah yang dimuliakan Allah, hidayah tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sembarang orang. Maka inilah yang pantas, yang wajib kita syukuri kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Adapun dunia ini, adapun kehidupan kemewahan dunia ini, Allah berikan kepada siapapun, baik yang Allah cinta maupun yang tidak Allah cinta. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah menyatakan, wa innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'til iman illa man yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan dunia ini kepada orang yang Allah cinta maupun tidak. Sedangkan iman, sedangkan keimanan, sedangkan hidayah, bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala hanya diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya yang dicintainya. Mudah-mudahan dia termasuk hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini dalam wujud harta, kekuasaan, ketokohan, semua kemewahan dunia Allah berikan kepada siapapun dari manusia di dunia saat ini, baik ia orang muslim, baik ia orang yang ingkar kepada Allah, dia dicintai oleh Allah atau dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang orang-orang yang mereka durhaka kepada Allah, orang yang berbuat maksiat kepada Allah, Allah berikan harta yang berlebih. Allah bukakan kepada mereka kesenangan-kesenangan yang berlimpah, kemudahan-kemudahan hidup kepada mereka. Inilah yang Allah ingatkan, yang namanya istijraj. Allah menyatakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami istijraj mereka dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Bahkan Rasul mengingatkan, idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asiyah ma yuhibbu fa innama huwa istijraj.
apabila kalian melihat ada orang yang Allah berikan dunia yang mereka senangi, sedangkan mereka tenggelam dalam perbuatan maksiat, maka ketahuilah yang seperti ini adalah merupakan istijraj, hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kembali menegaskan, Allah kembali mengingatkan kepada kita tentang perihal kehidupan dunia ini tidak berkaitan dengan kecintaan Allah kepada seseorang, atau Allah menghinakan seseorang, atau Allah benci kepada seorang hamba, tidak. Tetapi kecintaan dan pemuliaan Allah, kecintaan dan pemuliaan Allah terhadap seorang hamba, bagaimana orang tersebut menerima agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan seorang hamba itu berada dalam bimbingannya, selalu diarahkan kepada perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kaitan dunia ini Allah ingatkan dalam Al-Quran, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama. Maka apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mereka nikmat yang banyak, fa'akramahu, dimuliakan oleh Allah, dikasih banyak nikmat, dikasih nikmat yang beruntun, fayaqulu rabbi akraman, maka ia berkata, orang yang dikasih banyak nikmat ini, Allah memuliakanku, fayaqulu rabbi akraman, maka ia berkata, Tuhanku memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah, dan apabila ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesempitan harta, rezeki yang sedikit, fayaqulu rabbi ahanan, ia berkata, oh Tuhanku menghinakanku. Kata Allah, kalla, tidak, sekali-kali tidak. Kaitannya kehidupan dunia ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ketika ia diberikan oleh Allah nikmat, apakah ia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezeki yang lapang, diamanahkan harta kepadanya, apakah ia mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memanfaatkannya ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah ketika ia diuji dengan kesulitan, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan musibah, apakah ia bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita adalah hamba Allah yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa berada di jalan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di saat ini, insya Allah kita 24 hari lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah barik lana fi Sya'ban. Kita mohon kepada Allah, ya Allah berikan kepada kami keberkahan-keberkahan di bulan Sya'ban ini. Kita mohon petunjuk dari Allah, mohon bimbingan dari Allah, mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar di bulan Sya'ban ini kita diberikan keberkahan oleh Allah. Kita mohon juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan umur, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ballighna Ramadan, disampaikan umur kita di bulan Ramadan ini.